Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan kembali materi Amsilati ya. Hari ini pertemuan ke-37. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Liridha illahi ta'ala wali syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa jami'i muallimina wa nakhusu khususan muallifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi ya, saya review sejenak materi yang sudah kita dapat sebelumnya ya, yakni rumus penting. Ini setiap kata harus melewati tahap di rumus utama, yakni membedakan isim atau fi'il atau huruf dasarnya. Isman wa fi'alan summa harfan maiza lafdhan bima minal alamati hriza. Beda non diise isim fi'ilan huruf ganti tandane isim fi'ilan huruf. Apa saja tanda-tanda isim? Yaitu bererob jer, kemudian adanya tanwil, adanya al atau jatuh setelah huruf nida disebut munada ya. Kemudian menjadi musnad ilaih, baik itu menjadi fa'il atau menjadi mubtada. Dasarnya bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tondo isim kanti jar tanwin al nida lan musnad ilaih koyo fa'il mubtada. Selanjutnya bila sudah jelas kata tersebut termasuk isim, maka kita harus melewati rumus A1 ya. Karena simbol isim yaitu A, maka tahapannya A1 dulu. A1 yaitu yang pertama membedakan ma'rifat dan nakirohnya. Masih ingat ya, untuk tanda nakiroh yaitu tanwin. Sedangkan tanda ma'rifat secara khusus yaitu al, atau bagian daripada isim ma'rifat apa saja? Isim yang ada al, kemudian berupa nama. Jadi semua nama ini termasuk isim ma'rifat. Kemudian isim isyarah, isim mausul, isim domir, ya ini juga termasuk isim ma'rifat. Dan yang terakhir, bagian daripada isim ma'rifat dia harus dimudhofkan pada salah satu kelima ini ya. Jadi mudhof yang mudhof ilaihnya adalah salah satu daripada isim 5 ini. Kemudian untuk yang kedua yang harus dibedakan yaitu dari sisi mudzakkar dan muannasnya ya. Untuk mengetahuinya gampang ya. Jadi muannas itu tandanya akhirannya ta atau alif ya. Atau melihat kata-kata yang dihukumi muannas yaitu apa saja? Anggota badan yang sepasang, kemudian kata yang khusus untuk perempuan atau dinas dalam Al-Quran ya. Kalau bukan ciri-ciri mu'annas ya, maka dia kategori mudzakkar ya, karena tidak ditemukan ciri-ciri mu'annas. Yang ketiga yaitu yang harus dibedakan antara mufrad atau musanna. Musanna ini bisa nama lainnya adalah tasniyah atau jamaknya ya. Jadi tiap kata ini mesti akan berkaitan dengan pembagian ini. Jadi kalau tidak termasuk mufrad ya, menunjukkan arti satu, maka mungkin dia menunjukkan arti dua atau musanna. Atau kalau bukan menunjukkan arti satu dan menunjukkan arti dua, maka dia termasuk jamak ya. Nah, masih ingat untuk jamak apa saja? Ada jamak mudzakkar ya, berarti dia menunjukkan laki-laki yang akhirannya una atau ina. Kemudian untuk jamak muannas ya, yang khusus menunjukkan perempuan, maka akhirannya aton atau atin. Selanjutnya yang keempat ya, di rumus A1 ini yang harus dibedakan adalah antara mabni mu'rabnya. Untuk mengetahui mabni atau mu'rabnya dari mana? Ya, dari akhirannya ya, akhiran kata tersebut itu berubah atau tidak. Misal seperti isim domir ya, huwa itu selamanya kan dibaca huwa, berarti dia mabni.
Kalau untuk contoh lainnya misal lafat faslun ya, itu kan bisa dibaca faslun, faslan, faslin lah. Lamnya itu berubah-berubah, maka dia kategori mu'rob. Nanti tinggal melihat mu'rob itu kan bererob. Jadi bererob apa dia? Kalau lun berarti bererob rofa ya, faslun karena tandanya doma. Kalau faslan ya, maka bererob nasab karena tandanya fathah. Kalau faslin maka bererob jer karena tandanya kasroh. Jadi seperti itu. Setelah melewati rumus A1 ya, maka harus memasuki A2 ya. Tahapan selanjutnya adalah A2. Itu kita hanya membedakan satu kata saja ya. Yang pertama yang harus dibedakan pada A2 ini adalah masuk kategori isim fa'il, atau kalau bukan kategori isim fa'il mungkin masuk kategori isim maf'ul, atau bukan isim fa'il dan isim maf'ul maka kategori masdar, atau bukan ketiganya maka langkah selanjutnya adalah tertulis dalam kamus ya. Maka cara menentukannya harus melihat ke kamus. Anak-anak di bab 3 ya. Jadi jilid 2 bab 3 ini adalah membahas tentang wazan-wazan isim fa'il ya. Jadi ada fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun ya. Untuk benar-benar diperhatikan ya cara membaca terutama wazan pada sorof ya, ini harus diperhatikan panjang pendeknya ya, karena ketika anak-anak sudah hafal ya dengan cara membacanya yang salah maka penulisannya akan berpengaruh ya. Jadi kalau hafalannya salah maka kemungkinan besar ya itu tulisannya juga akan ikut salah. Hal ini berbeda dengan bahasa Inggris ya. Jadi kalau di bahasa Arab penulisan dengan pelafatan atau bacaan itu harus sama, panjang pendeknya harus sama. Tetapi di bahasa Inggris berbeda. Kalau bahasa Inggris seringnya tulisannya sama bacaannya beda. Misal contoh I see you, bacanya kan seperti itu. Padahal tulisannya I see you. Yo ya. Anak-anak kemudian untuk kolom sebelahnya ada tulisan madhi mudhore ya. Kemudian selanjutnya sampai ke bawah istaf'ala, istaf'ilu itu adalah fi'il madhi dan mudhorenya dari wazan isim fa'ilnya. Jadi misalnya wazan fa'ilun ya. Ini adalah madhi mudhorenya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi seperti itu ya. Anak-anak perlu diketahui untuk wazan fa'ilun sama fa'ilun ya. Jadi wazan isim fa'il yang pertama dan kedua ini khusus untuk fi'il sulasi atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf ya. Adapun bab daripada fi'il sulasi sendiri ya ada 6 ya. Kemarin sudah sempat saya jelaskan ya, ada 6 apa saja? Fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Kemudian ada fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ada kemudian fa'ala yaf'alu fa'lan. Untuk fa'ala yaf'ulu seperti contoh nasoro yansuru nasron wa mansoron dan selanjutnya. Kemudian untuk fa'ala yaf'ilu, contohnya kalau di tasrif yang kuning ya, tasrif al-amsilah ya. Ada doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dhaka madrubun dan selanjutnya. Kemudian untuk fa'ala yaf'alu seperti qoro'a
yaqra'u ya. Kemudian ada juga yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu ilman. Ada juga yang mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Ada pula yang mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu, yakni hasuna yahsunu, dan seterusnya. Ya, ini bisa dicek di tasrif al-amsilah yang warna kuning itu ya. Jadi nanti untuk melihat lebih lengkapnya bisa dilihat di sana. Anak-anak, kemudian untuk selanjutnya mulai dari wazan isim fa'il yang ketiga, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Nah, ini termasuk fi'il sulasi mazid ya. Jadi fi'il 3 huruf asal, kemudian ada tambahannya. Ada tambahnya 1, berarti sulasi mazid biharfin. Ada tambahnya 2, berarti sulasi mazid biharfaini. Atau tambahnya 3, berarti sulasi mazid bisalasati ahrufin. Kemudian mau lihat dari madinya, ini di sebelahnya ya, kotak sebelahnya itu ada af'ala ya. Jadi muf'ilun itu dari madi af'ala yuf'ilu if'alun fahuwa muf'ilun, dan selanjutnya. Kalau mufa'ilun berarti fa'ala yuf'ilu taf'ilun fahuwa mufa'ilun, dan selanjutnya sampai pada lafadz mustaf'ilun berarti istaf'ala yastaf'ilu istif'alun fahuwa mustaf'ilun wadzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il, dan seterusnya. Anak-anak, untuk fokus pembahasan kita hari ini ya, jadi ini wazan isim fa'il di bab 3. Contohnya ya yang akan dikupas pada pagi ini adalah yang mengikuti wazan fa'ilun dengan fa'ilun ya. Untuk wazan fa'ilun ya, ini ada contoh wala ana abidum ma'abadtum ya. Yang mana? Yaitu lafadz abidun. Ini mengikuti wazan fa'ilun. Taunya dari mana? Coba kita urai ya. Jadi yang pertama fa'ilun, fa ini namanya fa fi'il, kemudian ada tambahan alif, kemudian ainnya disebut ain fi'il, kemudian lamnya disebut lam fi'il. Kemudian anak-anak bisa melihat di lafadz abidun ya. Jadi ainnya ini disebut ain fi'il ya, harokatnya sama ya, fa'ilun abidun ya, jadi sama. Kemudian alifnya ini tambahan, baknya ini disebut ain fi'il, dan dalnya ini disebut lam fi'il ya. Jadi untuk rumus utamanya ya ada di fa'ilun. Fa namanya fa fi'il, ainnya adalah ain fi'il, dan lamnya adalah lam fi'il. Adapun untuk kata-kata yang mengikuti wazan fa'ilun, nanti yang pertama juga disebut fa fi'il, kemudian ada tambahan alif. Huruf ketiganya maka disebut ain fi'il, dan huruf yang keempatnya disebut lam fi'il ya. Bukan misalnya abidun terus ain fi'il, a-nya, baknya bak fi'il, dalnya dal fi'il, bukan ya. Itu bukan istilahnya seperti itu, tapi rumusnya kembali pada wazan fa'ilun, fa-nya fa fi'il, ainnya adalah ain fi'il, dan lamnya adalah lam fi'il. Kemudian contoh yang kedua, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Berarti lafadz apa yang termasuk wazan fa'ilun adalah halikun. Kemudian lafadz maliki yaumiddini, berarti lafadz maliki ya, sama ya. Memnya disebut fa fi'il, lamnya disebut ain fi'il, kafnya disebut lam fi'il ya. Lafadz halikun juga sama, haknya disebut fa fi'il, lamnya disebut ain fi'il, kafnya disebut
lam fiil ya. Kemudian bergeser pada lafadz atau wazan fa'ilun ya. Jadi baik fa'ilun maupun fa'ilun ini sama-sama wazan isim fa'il yang mengikuti atau terdiri dari fi'il sulasi ya. Jadi untuk fi'il yang terdiri dari 3 huruf maka wazan isim fa'ilnya harus mengikuti fa'ilun ataupun fa'ilun. Untuk wazan fa'ilun, wazan isim fa'il yang kedua ya. Contohnya wa huwas sami'ul alimu ya. Ada lafadz sami'u, ada lafadz alimu ya. Jadi hitungannya juga sama, fa-nya disebut fa fi'il, ainnya adalah ain fi'il, dan yang terakhir disebut lam fi'il. Ya-nya apa? Ya-nya adalah tambahan. Maka pada contoh lafadz as-sami'u, lam fi'ilnya adalah apa? Ain. Kemudian ain fi'ilnya adalah apa? Mim. Kemudian yang fa fi'ilnya adalah sin ya. Lafadz al-alimu juga sama. Fa fi'ilnya yang mana? Fa fi'ilnya adalah ainnya. Kemudian ain fi'ilnya yang apa? Ain fi'ilnya adalah yang lam. Kemudian yang lam fi'ilnya adalah yang apa? Lam fi'ilnya adalah yang mim ya. Jadi untuk mengetahui atau mengikutkan lafadz ya, maka harus mengikuti wazannya. Untuk lafadz-lafadz ini disebut mauzun ya. Kemudian pada contoh lafadz bismillahirrohmanirrohimi ya, maka contoh lafadz ar-rohimi ini mengikuti wazan fa'ilun ya. Rohimun ya. Untuk ro-nya disebut fa fi'il, kemudian haknya ini disebut ain fi'il, dan mimnya disebut lam fi'il. Ingat ya, ya-nya ini adalah tambahan. Enggak ada ya fi'il, enggak ada ya. Kemudian contoh yang terakhir adalah innallaha ala kulli syai'in qadirun ya. Jadi contoh yang mengikuti wazan fa'ilun adalah qadirun. Qafnya disebut fa fi'il, dalnya disebut ain fi'il, dan ro-nya disebut lam fi'il ya. Untuk penjelasannya ya, jadi pada wazan fa'ilun ya, huruf yang tertulis itu ada 4. Ada huruf fa, ada huruf alif, ada huruf ain, dan ada huruf lam ya. Benar kan? 4 huruf ya. Dan huruf yang kedua berupa alif ya. Benar, fa terus kemudian alif. Maka alif ini adalah alif tambahan ya, bukan masuk hitungan ya. Berarti kata asalnya adalah fa, ain, dan lam ya. Jadi ini asli dari fi'il sulasinya ya. Fi'il sulasi berarti fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Jadi 3 hurufnya yang dimaksud adalah fa, ain, dan lamnya ini. Alifnya adalah alif tambahan. Kemudian untuk wazan fa'ilun ataupun fa'ilun ya, berupa fi'il lazim ya. Berarti fi'il lazim ini fi'il yang tidak membutuhkan objek. Karena di dalam bahasa Arab juga ada susunan subjek, predikat, objek ya. Ada yang hanya terdiri dari subjek dan predikat saja ya, tidak butuh objek. Lah maka yang kata terdiri dari subjek dan predikat saja ini disebut fiilnya adalah fiil lazim ya, karena dia tidak membutuhkan objek. Nah, ini disebut sifat musyabihat ya, atau sifat musyabahah ya. Jadi wazan fa'ilun maupun fa'ilun dari fiil lazim ini disebut sifat musyabahah. Untuk cirinya ya, bila dia dimudhofkan maka mudhof ilaihnya ini jadi fa'il dari segi maknanya. Karena ketika kita kembali pada idhofah ya,
Coba dibaca nadomanya. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifkatu risina wa thaniya jarur wanwi min au fi idza lam yasruhilla dzaka wallama hudha. Nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jar lan al mudhof dibuang. Idhofa kudu nyimpen makna suwiji sangka min utawa li lan makna fi ya. Jadi untuk idhofa sendiri ya, ini menyimpan maknanya min atau li atau fi ya. Bukan bukan menjadikan dia fa'il ya, tetapi menyimpan maknanya li atau fi atau min. Anak-anak, kemudian yang perlu diperhatikan adalah tambahan ya. Jadi biasanya ada tambahan atun atau taini atau tani atau tak saja atau alif nun atau wawun nun, kemudian ada al atau ya nun ya. Ini semuanya adalah tambahan ya. Untuk yang al ya, alif dan lam ini berada di awal, kemudian selainnya ini berada di akhir atau belakang kalimatnya ya. Maka ini ketika mau menentukan isim fa'il ya, menentukan wazan-wazannya, maka ini tidak usah dihitung ya. Jadi yang dihitung adalah yang kata utamanya. Seperti tadi contoh pada lafadz as-sami'u ya, al-alimu. Jadi alnya ini tidak usah dihitung ya, karena yang masuk hitungannya adalah sami'un ya, sin, mim, ada tambahan ya dan ain ya. Sami'un, alimun juga sama ya, al-alimu, maka yang dihitung adalah ainnya saja, ain, lam, ya dan mim. Alnya tidak usah ya, karena al ini adalah tambahan. Misal anak-anak mau melihat artinya di kamus ya, maka yang dicari ya sin, mim dan ain ya. Nanti akan muncul sami'un ya. Tidak bisa al terus kemudian baru sin ya, tidak bisa ya, karena tidak akan ketemu, karena rumus utamanya atau kata utamanya itu yaitu terdiri dari sin, mim, dan ain untuk lafadz as-sami'un. Selanjutnya untuk wazan fa'ilun ya, ini huruf yang tertulis ada 4 ya, dan huruf yang ketiga berupa ya. Lah ya mati ini adalah ya tambahan ya. Maka huruf utamanya apa? Tetap huruf utamanya adalah fa, ain, lam. Makanya pada contoh lafadz sami'un atau as-sami'un tadi, yang dicari ya hanya sin, mim, dan ain ya. Itu ketika kita mencari di kamus ya. Untuk wazannya ya tetap mengikuti wazan fa'ilun, sami'un, alnya tidak usah diikutkan ya, karena al ini sifatnya adalah tambahan. Anak-anak, kemudian untuk wazan fa'ilun ya, ini terkadang bermakna isim maf'ul ya. Apa bedanya isim maf'ul dan isim fa'il? Kalau isim fa'il ini ya, ini artinya pelakunya ya. Misalnya so'imun ya, itu berarti orang yang berpuasa. Akilun berarti orang yang makan. Kalau isim maf'ul maka ini adalah objeknya ya. Jadi isim fa'il itu subjek, kalau isim maf'ul ini objeknya. Maka kalau akilun orang yang makan, makulun berarti yang dimakan, sesuatu yang dimakan. Makanya untuk artinya isim maf'ul ini adalah kang di atau yang di ya. Maka untuk ketentuannya ya, yang menentukan adalah kamus. Untuk tasrif istilahi fa'ilun maupun fa'ilun, ini yang menentukan adalah kamus. Berbeda dengan wazan-wazan isim fa'il lainnya ya. Jadi rumusnya itu sudah jelas. Anak-anak, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup ya. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilafnya.
Semoga apa yang dipelajari hari ini Allah berikan kemudahan untuk memahaminya dan tetap semangat ya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.